Perkenalkan, nama saya Miko Hamid Padang dengan NIM D1A0230061. Saya akan mereview materi dari acara praktikum mikrobiologi 2024 sebagai tugas postes. Yang pertama itu ada cara media, sterilisasi, dan inokulasi. Media merupakan suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan dan berkembang biak di dalam media tersebut. Fungsi media yaitu ada dua secara kualitatif untuk isolasi dan identifikasi mikroorganisme, yaitu contohnya itu ada PDA dan MRSA. Terus yang kedua secara kuantitatif untuk memperbanyak dan perhitungan jumlah mikroorganisme. Contohnya itu ada Na dan PCA. Macam-macam dan fungsi nutrien dalam media, yaitu yang pertama ada air sebagai sumber oksigen dan pelarut nutrien. Terus yang kedua ada pepton sebagai sumber anorganik. Terus yang ketiga ada garam mineral sebagai penyusun sel. Terus keempat ada karbohidrat sebagai sumber C. Terus yang kelima ada agar-agar gelatin, yaitu fungsinya sebagai bahan pemadan pada media padat. Terus yang keenam ada dextrose sebagai sumber nutrisi atau energi. Syarat dari media yaitu yang pertama ada media harus mengandung nutrisi yang mudah digunakan oleh mikroorganisme tersebut. Terus yang kedua yaitu memiliki pH yang sesuai untuk pertumbuhan mikroba tersebut, yaitu ada 6,5 sampai 7,5. Terus yang ketiga yaitu media harus mengandung komponen yang dapat digunakan oleh mikroorganisme. Terus media tidak mengandung komponen atau zat-zat yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Terus ada media steril dan tidak adanya kontaminasi agar pertumbuhan bakteri tersebut baik. Terus yang terakhir itu ada temperatur. Umumnya bakteri patogen membutuhkan suhu sekitar 37 derajat Celcius. Terus yang kita masuk ke sterilisasi. Sterilisasi adalah pembasmian mikroorganisme pada alat, bahan, dan media atau yang lainnya baik dalam bentuk vegetatif maupun spora. Tujuannya yaitu ada dua, mematikan mikroorganisme patogen dalam alat dan bahan. Terus yang kedua untuk mempertahankan kondisi aseptis pada alat dan bahan. Jenis sterilisasi yaitu yang pertama ada fisik yang terbagi sterilisasi basah dan kering. Terus yang kedua ada mekanik yaitu ada filter atau saringan. Terus yang ketiga ada kimiawi menggunakan alkohol 70%. Mengapa menggunakan alkohol 70%? Karena dengan alkohol 70% dapat membunuh spora atau vegetatif yang ada dalam alat tersebut. Terus yang kedua menggunakan disinfektan. Yang keempat itu ada mekanisme sterilisasi. Itu yang pertama autoclave, oven, dan alkohol 70%. Faktor-faktor yang mempengaruhi mikroorganisme sterilisasi itu yang pertama ada jenis pemanasan, yang kedua suhu dan lama pemanasan, ketiga jumlah sel mikroorganisme yang ada, keempat keberadaan spora pada mikroorganisme, yang kelima yaitu jumlah alat dan bahan yang akan digunakan, yang kelima jenis bahan yang mengandung mikroorganisme. Terus masuk ke inokulasi. Inokulasi merupakan proses pemindahan mikroba atau bakteri dari media yang lama ke yang media baru dengan teliti. Terus yang kedua itu tujuannya yang pertama untuk memindahkan atau mengkembangbiakkan mikroba dari media lama ke media baru. Terus yang kedua untuk mengembangkan inokulum pada media yang baru dalam keadaan steril. Nah, terus kita lanjut ke pengenceran. Pengenceran merupakan penambahan sejumlah pelarut
dalam suatu senyawa pekat. Tujuan pengenceran yaitu mengurangi kepadatan mikroorganisme. Terus kedua, mempermudah perhitungan mikroba. Selanjutnya masuk ke acara probiotik, yaitu probiotik berasal dari kata probios yang dalam bahasa ilmu biologi berarti untuk kehidupan. Probiotik adalah pangan yang mengandung mikroorganisme hidup yang secara aktif meningkatkan kesehatan dengan cara memperbaiki keseimbangan flora usus jika dikonsumsi dalam keadaan hidup dalam jumlah yang memadai. Probiotik pakan unggas yaitu ada dua, ada asinan kubis dan asinan eceng gondok. Probiotik pangan untuk manusia yaitu ada tiga, yaitu ada kefir, yogurt, dan yakult. Contoh-contoh genus probiotik atau bakteri baik itu ada Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus, Pediococcus, Leuconosto, dan Bacillus sp. Prebiotik. Prebiotik itu makanan bagi bakteri probiotik. Contohnya yaitu ada FOS atau frukto oligosakarida, kedua GOS, golacto oligosakarida, ketiga inulin, dan keempat rafinosa. Terus yang lanjut sinbiotik. Sinbiotik merupakan gabungan antara probiotik dan prebiotik. Contohnya yaitu ada susu bayi dan sari buah kersen. Syarat-syarat probiotik yaitu yang pertama, tidak bersifat patogen dan toksin. Terus dapat diisolasi dan hewan inang dengan spesies sama. Sekian dan terima kasih.